materi dengan yang berhubungan dengan induksi. Nah, pola itu akan benar atau tidak, asumsi nanti kebenarannya itu bisa kita buktikan dengan rumus induksi ini, ya. Perlu saya bacakan, ya. Induksi matematika merupakan teknik pembuktian yang baku dalam matematika. Melalui induksi matematika kita dapat mengurangi langkah pembuktian yang sangat rumit untuk menemukan suatu kebenaran dari pernyataan matematis hanya dengan sejumlah langkah terbatas yang cukup mudah, gitu ya. Nah, ini sebenarnya masih banyak beberapa prinsip, ya, pembuktian yang mungkin agak sulit, tapi untuk induksi matematika ini tidak terlalu sulit banget lah. Prinsip induksi matematika memiliki efek domino. Jika domino disusun berjajar dengan jarak tertentu, saat satu ujung domino dijatuhkan ke arah domino lain, maka semua domino akan jatuh satu persatu. Nah, ini intinya kata kuncinya pola, ya. Dengan induksi matematika kita dapat melakukan pembuktian kebenaran suatu pernyataan matematika yang berhubungan dengan bilangan asli, tapi bukan untuk menemukan suatu formula atau rumus. Nah, prinsip induksi matematika. Ini langkahnya, ya. Misalkan P dalam kurung N adalah sifat yang didefinisikan untuk suatu bilangan asli N. Dan misalkan pula A merupakan suatu bilangan asli tertentu. Nah, jadi kalau misalnya dalam fungsi sama aja gini, fungsi X, ya kan, nah, A-nya adalah bilangan asli, sehingga nanti kalau misalnya nilai A-nya, ya, atau bilangan itu masuk ke dalam fungsi, maka pengganti itu aja, ya. Nah, penggantinya. Andaikan dua pernyataan berikut bernilai benar. Misalkan A merupakan suatu bilangan asli tertentu, andaikan dua pernyataan berikut bernilai benar, ya. Nah, yang pertama, P dalam kurung A, dimana tadi A bilangan asli, ya, bernilai benar. Masukkan A sama dengan, misalnya kita anggap N sama dengan A-nya kita ganti dengan angka 1. Kita masukkan ke dalam bentuknya yang kita buktikan, pola yang kita buktikan itu, ya. Nah, nanti kalau nilainya sama maka kita anggap benar atau bernilai benar. Nah, nanti langkah kedua ini ada beberapa buku yang mencatatkan langkah kedua ini dibagi menjadi dua, ya. Nah, yang pertama adalah P sama dengan K, atau yang diasumsikan gitu, ya, diasumsikan ketika N kita ganti dengan K lah, sama aja kan tadinya PN. Nah, selanjutnya adalah PK, ya kan, dimana K adalah bilangan asli, berarti kan sama aja pengganti N nya diganti dengan K. Nah, langkah selanjutnya nanti dibagi dua nih, ya, nomor 2, yaitu mengasumsikan bahwa P yang tadinya sudah diganti K, ya kan, kalau misalnya K itu bilangan asli dan benar, maka efek domino ketika K plus satunya juga sama, dianggap benar, gitu, ya. Sehingga nanti pembuktian yang selanjutnya adalah K itu sama dengan K plus 1. Jadi setiap pola yang ada dalam barisan itu yang kita buktikan, ya, pola barisan bilangannya, nanti diganti K-nya dengan K plus 1. Nah, ini gambarannya, ya, gambaran efek dominonya ketika K plus 1 nya. Nah, jadi kalau misalnya saya anggap efek domino itu yang pertama adalah angka 1, 2, 3, dan 4, ya kan, nanti dijatuhkan, jatuh terus ngikutin, ya. Nah, 1, 2, 3, 4 itu merupakan gambaran dari ketika angka yang pertamanya K, maka yang selanjutnya adalah K plus 1, gitu, ya. Nah, 1. Kalau misalnya di sininya adalah 1, berarti kenapa ini 2? Berarti kalau misalnya di sini K, berarti K plus 1. Selanjutnya juga 2 plus 1, 3, ya, 3 plus 1, 4, dan seterusnya, gitu, ya. Nanti Bapak ini, ya, keluar orang.
kendor kayaknya nih. Apa? Metode pembuktian dengan induksi matematika. Ya. Pandang suatu pernyataan atau lihat suatu pernyataan untuk sembarang bilangan asli n lebih besar sama dengan a adalah bilangan asli tertentu. Sifat dari Pn atau fungsi Pn ya bernilai benar untuk pembuktian pernyataan tersebut jika akan menjalankan dua langkah berikut ya. Langkah yang pertama adalah langkah dasar basis step yang tadi P kita ganti N-nya, kalau PN bentuknya adalah N maka kita ganti dengan A ya, bernilai benar. Terus yang langkah selanjutnya tadi sama ini ya, langkah tertentu ini penjelasan aja. Jadi nanti kalian ada gambaran apa yang saya jelaskan ya. Jika ini gambaran kalau misalnya substitusi yang bilangan aslinya 1 penggantinya n sama dengan 1, n sama dengan 2 atau n sama dengan 3 ya. Sehingga nanti artinya kalau misalnya gimana? Kamu mungkin pernah belajar fungsi kan? Jika Pn memenuhi kedua prinsip induksi matematika, maka pernyataan matematis Pn terbukti benar. Jika salah satu dari kedua prinsip tidak dipenuhi, maka pernyataan matematis Pn salah. Nah, perhatikan bahwa pada langkah induktif kita tidak membuktikan bahwa PK P dalam kurung K ya, pengganti N-nya K benar. Kita hanya menunjukkan, berarti bahasanya mengasumsikan ya, asumsi. Kita asumsikan N itu sama dengan K. Kita anggap benar. Kalau misalnya K bilangan asli, N bilangan asli, sama aja. Cuma ganti variabel doang ya. Nah selanjutnya ketika tadi ya sama dengan K, nah ini K-nya sama dengan diganti lagi K plus 1. Ini langkahnya seperti ini. Ini oke. Kalau saya ambil sederhananya seperti ini. Ini contoh ya, buktikan dengan induksi matematika bahwa jumlah n bilangan ganjil positif yang pertama sama dengan n kuadrat. Oke. Nah ini contoh bukti dengan induksi matematika ya, dimana bahwa jumlah n bilangan ganjil positif, bilangan ganjil positif berarti 1, 2, 3 ya, maaf 1, 3 ganjil kan ya, 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Positif yang pertama sama dengan n kuadrat ya. Kalau ini dijabarkan, nah soal ini dijabarkan, maka ya seperti ini bentuknya ya. Buktikan dengan induksi matematika bahwa jumlah n bilangan ganjil ya, n bilangan ganjil positif yang pertama sama dengan n kuadrat. Berarti kan 1 ya kan ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 plus titik plus 2n min 1 sama dengan n kuadrat ya. Ini soal ini kalau dijabarkan ya akan menjadi seperti ini. Paham? Ya. Nanti saya ini kebanyakan kalimat lah ya, nanti saya sederhanakan. Jadi kalau misalnya kalian di sini dalam pembuktian kamu harus menyatakan bentuk pola deretnya dulu ya. Pola deretnya ya kan. Ini kalau misalnya dalam sebuah barisan ini sama aja dengan suku UN ya, UN-nya. Jadi kalau misalnya kamu berbicara notasi sigma, batas bawah, batas atas,
Ini ada pola nih 2n min 1. Ini sama aja dengan UN ya, UN nya. Jadi ketika UN ini dijabarkan dari batas bawah ke batas atas, itu namanya penjabaran dari ini jumlah ya kan, itu sama aja dengan ini bentuk Sn nya. Nah n kuadrat ini bentuk Sn dari UN yang dijabarkan 1357 ini. Nah dalam induksi matematik ya kita nggak bicara ininya ya, rumusannya atau polanya, tapi kita membuktikan rumusan ini benar atau tidak. Paham ya? Nah, gimana langkahnya itu ada 3. Langkahnya ada 3 tadi ya. Ya. Mengganti PN dengan bilangan asli ya. Kita ambil bilangan asli ya. N bilangan asli ya kan? Kita ambil yang paling sederhana N sama dengan 1 kan bilangan aslinya. Terus kita ganti N sama dengan K. Kalau Bapak biasanya gitu ya, langsung aja N sama dengan 1. Yang kedua nanti N kita ganti sama dengan K, atau yang tadi dalam bentuknya adalah PK ya. PK ya, artinya N ini sama dengan K ya, diganti posisinya. Yang selanjutnya PK plus 1, yang intinya K ini kita ganti dengan K plus 1. Kalau langkah ini sudah terpenuhi ya kan, dan ternyata terbukti benar, maka pembuktiannya adalah bernilai benar gitu ya. Ada beberapa catatan yang ini menganggap dibagi 3 ya. Jadi poin yang ini C gitu, jadi C. Nanti buktikan PN benar untuk N sama dengan K plus 1. Ada yang menyatakan seperti ini ya. Jadi ini dibagi menjadi 3 bagian ya langkah-langkahnya. Ada yang seperti ini seperti tadi ya. Tadi kan disuruh membuktikan bahwa setiap bilangan asli ganjil sama dengan N kuadrat ya, dimana N bilangan asli itu ya kan disuruh membuktikan itu. Jadi seperti ini ya, buktikan asli ya, bilangan asli lah atau asli langsung aja ya, kurang apa. Oke. Jawab. Langkah yang pertama, berarti seandainya ini adalah bentuk sebuah PN ya, langkah pertama ya, N sama dengan 1. Kita aja langsung ya. Jadi kalau misalnya di sini ada bentuk 2N min 1 sama dengan N kuadrat ya, ketika kita N sama dengan 1, maka setiap N kita ganti dengan angka 1. 2 ya kan, ini langkah yang pertama nih ya, kali 1 dikurangi 1 sama dengan 1 kuadrat. Sehingga 2 dikurangi 1 sama dengan 1 sama dengan 1. Nah jadi untuk langkah pertama ini benar ya, benar karena nilainya sama. Begitu ya. Ini langkah yang sederhana seperti ini. Terus langkah yang kedua, kamu cuma mengubah posisi N itu sama dengan K ya. Tadi yang panjang lebar kayak gitu saya singkat-singkat aja. Nah ini saya gabung jadi 2 ya. Nah ini bisa aja saya gabung jadi 1 ya. Artinya kalau misalnya pola bilangan tadi 1 plus 3 plus 5 plus 7 bla 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 ya kan, ditambah 2N min 1. Nah sama dengan N kuadrat. Berarti nah N sama dengan K, maka posisinya kita ganti nih gitu loh. Paham nggak? Ya kan ini posisi N sama dengan K tuh.
Berarti kalau misalnya ini masih wujud, yang ini wujudnya adalah N, karena ini diganti N sama dengan K, maka di sini jadi ganti 2K. Ya kan? Min 1 sama dengan K kuadrat. Bisa ya? Paham ya? Untuk langkah kedua ini ada yang ditanyakan nggak? Ada yang ditanyakan nggak? Nggak ada ya? Nah, langkah yang ketiga, ya, berarti ini kita asumsikan ya, asumsikan bahwa N sama dengan K, ya kan? Nah, sehingga bentuknya berubah, ya. Yang tadinya 2N-1 sama dengan N kuadrat, maka menjadi 2K-1 sama dengan K kuadrat. Ada pertanyaan? Lo? Mau bertanya? Iya, silakan. Berarti cuma diganti hurufnya doang ya Pak? Iya, cuma diganti doang. Jadi nanti sebenarnya sih kata kuncinya di langkah yang ini ya, langkah yang ketiga. Ini hanya apa namanya, mengubah variabel saja lah. Ya kan, tadi kan kalau penjelasannya panjang lebar, ketika K itu merupakan bilangan asli, N adalah bilangan asli, maka N itu sama dengan K. Tapi bentuknya adalah PN, ya kan? Nah, diganti PK gitu ya. Baik Pak, terima kasih. Iya. Ada pertanyaan lagi? Ya, ada yang nulisnya seperti ini, PK, atau ininya ditulis PN gitu ya, sehingga nanti wujudnya adalah PK gitu ya. Wujudnya ini pengubahan ya, yang tadinya diubah K, ini kita ubah K plus 1. Nah, kalau di sini kan pakainya N ya, K plus 1. K plus 1. Nah, karena ini sudah diubah K, maka langkah selanjutnya ngikutin saja ya. K ini sama dengan K plus 1. Kalau yang tadi saya jelaskan seperti itu ya. Ketika N sama dengan K sudah diubah menjadi PK, ya kan? Nah, maka PK ini diubah lagi menjadi K plus 1 untuk pernyataan validitas kebenaran ya. Pembuktiannya. Dalam pembuktian. Ini harus teliti juga nih ya. 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7. Nah, dalam penulisannya nih harus teliti nih. 2K-1. Nah, ini baru nih. Ini ditulis dulu nih sampai sini nih. Ya. Sama seperti ini, baru pengganti K atau variabel K ini kita ganti dengan K plus 1. Ya. Nah, berarti 2 dalam kurung K plus 1. Nah, ini pengganti K nih, pengganti K ya. Yang tadinya 2K-1 menjadi 2K plus 1. Min 1 ya kan, sama dengan K kuadrat, berarti K plus 1. K plus 1 kuadrat. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Nih. Kita agak ke atas. Kita coba di sini ya. Oke. Ini saya tulis ulang. Jadi 1 ditambah 3 ditambah 5. Ya kan? Berarti di sini menjadi 2K min 1. Ini belum berubah ya. Sampai sini belum berubah nih. Nah, plus kan K plus 1 jadi 2. K-nya diganti K plus 1 min 1 sama dengan K kuadrat. K plus 1 ya kan, K kuadrat karena K kita ganti dengan K plus 1 jadi K plus 1. 2K min 1 maka menjadi K plus 1 gitu ya. Nah, ini saya kayak gini aja dah turunnya. Oke. Karena nilai 1 plus 3 plus 5 plus 7 sampai 2K min 1 itu adalah K kuadrat ini.
ya. Kita ganti nih, kita substitusi dengan K kuadrat. Itu ya. Nah, 2 K plus 1 min 1 sama dengan K plus 1 kuadrat. Ada pertanyaan tidak? Jadi ini K kuadrat itu saya ambil karena nilai dari 1 ditambah 3 ditambah 5 sampai pola 2K min 1 ini nilainya K kuadrat. Maka ini saya ganti menjadi K kuadrat. Nah, pembuktiannya adalah di sini nih. Kamu harus bisa membentuk ya yang sebelah kiri itu sama dengan sebelah kanan. Ya, yang sebelah kiri ini harus sama dengan yang di kanan. Kalau sudah sama berarti nanti terbukti bahwa pola yang ada di sini adalah n kuadrat ya. Nah, di mana n bilangan asli. Jadi saya jabarkan berarti K kuadrat ditambah 2K plus 2 min 1 K plus 1 kuadrat gitu ya. Nah, ini ada yang bisa dikalkulasi nih. Berarti K kuadrat plus 2K plus 1 ya. Nah, sama dengan idem lah, ini idem. Sama lah. Nah, ini kalau kalian tahu K kuadrat plus 2K plus 1, kalau misalnya kita kembali ke kuadrat sempurna, ini sama aja dengan AB kuadrat yang nanti sama dengan K plus 1 gitu ya. K plus 1. Jadi ini itu sama aja dengan K plus 1 kuadrat ya. K plus 1 kuadrat. Sehingga bisa disimpulkan bahwa untuk N sama dengan, nanti ditulis ya. Nah, ini benar ini. Berarti benar, terbukti gitu ya. Terbukti. Paham? Jadi benar bahwa untuk bilangan asli ganjil sama dengan N kuadrat, di mana N bilangan asli ya. Jadi nanti disimpulkan, kesimpulannya adalah benar bahwa ya kan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 bla 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 plus UN 2N min 1 sama dengan N kuadrat bernilai benar. Kenapa? Karena terbukti ruas kiri dan ruas kanan nilainya sama. Oke. Ada beberapa penjelasan yang menjelaskan seperti ini. Misalnya kamu di sini bingung nih, mau untuk mengubah dari posisi aljabar ke bentuk kuadrat sempurna nih ya. Nah, misalnya kamu mau mengerjakan ini versi kedua, ini versi pertama. Ya. Misalnya kamu dari sini mengerjakannya seperti ini. K kuadrat ya kan. Ini udah saya ganti polanya itu menjadi di situ 2K. Nah, 2 dengan kurung K plus 1 min 1 sama dengan K plus 1 kuadrat ya. Kalian pengennya ini saya jabarin aja boleh aja. Berarti ini kan kalau kemarin kalian kuadrat sempurna berarti gimana? B A kuadrat plus 2AB plus 1 gitu ya. Kalau enggak ini dijabarin K plus 1 dikali K plus 1 itu sama dengan K kuadrat ya kan plus 2K plus 1. Nah, di sininya dijabarkan lagi, dikalkulasi ya kan 2K plus 2 min 1 ya kan. Berarti K kuadrat plus 2K plus 1 nilainya sama ya kan. Nah, terbukti, tulis terbukti ya. Boleh arahnya ke sini, dari sini nih, boleh seperti ini, tinggal kalian pilih. Jadi untuk Bapak bebas-bebas saja, sah-sah saja ya. Kalian mau ini yang sebelah kiri dijabarkan dulu biar sama, kirinya diproses, intinya kanan kiri harus sama. Maka
terbukti. Paham gak nih? Halo? Ada pertanyaan? Saya Pak, Oke, silakan. yang 2K min 1 ini tuh dari mana ya Pak? Yang misalkan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah Ini. titik tambah 2K min 1. Iya kan 2n-1 dari mana ya? Iya. Nah, ini pola UN. Pola UN dari 1 plus 3 plus 5 plus 7. Kalau kamu nggak paham, nggak tahu, berarti ini kamu harus mencarinya dengan menggunakan rumus apa ini? Deret aritmatik ya. Oh yang Iya. A plus N min 1 Iya, ya Pak? kalau cara cepatnya kan gini. Ini bedanya berapa nih? Bedanya nih 2n. 2 ya. Berarti 2n. Iya kan? Karena suku pertamanya 1, 2 kali 1 2. Berarti biar angkanya 1 dikurangi 1. Atau menggunakan rumus UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Boleh seperti itu. Dimana B-nya adalah 2. Itu disubstitusi ya Pak? Yang 2K plus 1 min 1 itu sebenarnya disubstitusi dari yang ini Pak? Iya. Yang 2 Substitusi. Iya. Jadi, ntar dulu. Oke. Jadi yang ini ya, yang ini sampai K, berarti yang ini disubstitusi nih. Substitusi dari karena nilai ini sama dengan K kuadrat gitu ya. Maksudnya itu kan? Nah, setelah itu K plus 1, K sama dengan K plus 1, berarti substitusi kan? Tapi dengan catatan ini sering jadi kesalahan nih, langkah ketiga nih. Langkah ketiga ini. Jadi kamu nulis dulu ya, sampai pola sesuai dengan soal, baru disubstitusi K plus 1-nya. Ya, K plus 1-nya. Ya kan? Nah, biasanya kamu kesalahannya adalah langsung nih 2K-nya disubstitusi min 1. Nah, maka nanti nggak akan ketemu ya, atau nggak sama. Artinya ini tulis dulu, baru pernyataan substitusi K plus 1 masuk. Nah, ya, setiap K diganti dengan K plus 1. Oh, 2K min 1, K-nya diganti K plus 1. Ya, karena ini pernyataannya ketiga ini K diganti dengan K plus 1. Terus min 1 sama dengan K plus 1. Paham? Nah, oke. Ini saya rekod, nanti saya share juga Pak, tenang aja. Ini ada di sini banyak soal ini di sini. Cuma penjelasannya. Nah, tadi jadi ntar ditulis nih, karena langkah dasar selesai menurut industri matematika terbukti bahwa bla 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 gitu ya. Kesimpulannya paling bawahnya. Nah, ini dibuktikan bahwa jumlah n bilangan asli yang pertama sama dengan n dalam kurung n plus 1 per 2. Sehingga ini dijabarkan bentuknya adalah ini. Gitu ya. Nah, 1 bilangan asli yang pertama ya. 1 plus 2 plus 3. Nah, ini ya. Jadi langkah yang pertama, kalau sesuai dengan ini ya, sederhananya Bapak, berarti untuk bilangan asli ini saya tulis 1 plus 2 plus 3 plus 4 n sama dengan n plus 1 per 2. Oke. Jadi langkah yang pertama adalah mengsubstitusi ya, bilangan asli n sama dengan 1. Ketika di sini ada pola n sama dengan n plus 1, berarti n di sini 1 gitu kan ya. Pengganti ini 1 sama dengan 1 ditambah 1 per 2. 1 sama dengan 1 tambah 1 2 kali 1 2 dibagi 2 1. Benar. Iya kan? Nah, artinya nilai yang disubstitusi ketika n sama dengan 1 kanan kiri sama. Benar, gitu kan ya. Yang selanjutnya adalah mengubah posisi apa? N sama dengan K. Sehingga tadinya polanya 1 plus
2 bla 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 n kita ganti dengan K ya. 1 plus 2 plus 3 plus 4. Nah, kita ganti K, ini tetap kita ganti K. Nah, biasanya ya. K ya kan? K plus 1. Oke. Paham ya? Nah, langkah yang ketiga ini sebenarnya membantu saja sih. Langkah kedua itu membantu. K sama dengan K plus 1. Gitu ya. Nah, sehingga di sini diubahlah posisi K setiap K dengan K plus 1. Tapi dengan catatan ini tulis dulu nih. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4. Nah, K baru K plus 1-nya kamu ubah ya. Dari sini nih, awas. Ya. Nah, jangan baru di sini K plus 1 pengganti K ini ya kan? Di pengganti K. Nah, terus sama dengan K ini ganti lagi nih. K plus 1. Gitu kan? Nah. Terus di sini ganti K plus 1 ditambah 1. Yang tadinya K plus 1 jadi K plus 1 plus 1 gitu ya. Paham nih? Halo? Ada pertanyaan? Pak, yang kuas kanan kenapa yang pas K itu enggak ditarik K plus 1 bagi 2, Pak? Oh iya, sorry. Duanya ketinggalan ya. Dibagi dua. Ketinggalan. Ntar ngambek lagi ditinggal ya. Selanjutnya berarti ini enggak saya tulis ulang ya. Karena nilai ini sama dengan ini, ya kan? Dari sini nilainya itu sama dengan K plus 1 ya kan, K dalam kurung K plus 1 per 2. Kita ganti nih K ya kan, K plus 1 per 2. Kita tulis di sini K plus 1. Boleh ini dalam kurung juga boleh ya. Artinya untuk mempermudah bahwa itu substitusi yang K jadi K plus 1 gitu ya. K plus 1 terus K plus 1 perlu misalnya biar berarti di sini ya. Nah, K plus 1 gitu ya, plus 1 per 2. Oke. Gimana caranya yang ini sama dengan yang ini gitu ya. Ini harus sama dengan yang kanan. Oke. Kalau mau dijabarin boleh, kalau mau kayak gini juga nggak apa-apa ya. Nah, berarti di sini K plus 1 per 2. Oke. Kalau kamu mau menyamakan penyebut berarti gimana nih? 2 plus 1 per 2. Di sini tinggal tambahin 2 aja ya. 2 ya kan? Biar ini senilai dengan ini gitu loh. Kita tambahin 2 aja. 2 di sini K plus 1. Jadi ini itu sama aja dengan nilai ini gitu loh. Cuma biar sama penyebutnya sehingga nanti bisa digabung atas. Bisa dikalkulasi. Ya. Paham gak nih? Dari sini ke sini. Berarti K plus 1. Ya. Nah, ini mau dijumlah juga nggak apa-apa ini ya. Mau seperti ini juga nggak apa-apa biar gampang. K plus 1 ditambah 1 2. Gitu ya. Ada pertanyaan? Kalau pengen sama seperti ini berarti ini gini ya, saya tulis dulu. Ini kan harusnya sama nih per 2 gitu ya. Terus di sini saya tulis K plus 1. Artinya kalau udah penyebutnya sama saya tulis seperti ini. Berarti mempermudah aja.
udah sama nih, ini idem nih, tapi belum sama ya, belum sama, ini kan masih K, K plus 1, 2, K plus 1 gitu ya. Nah ini kan ini ya, sebelah sini dengan sebelah sini, yang bawah nih, yang bawah ini kan ada K plus 1, K plus 1. Masih ingat perfaktoran nggak? Ini idem, idem. Nah, masih ingat perfaktoran nggak? Jadi bisa aja saya tulis gini, K plus 1 dalam kurung K plus 2 per 2. Artinya gini, ini K plus 1 kalau saya kalikan ke K, gitu ya, itu sama aja, ya kan, K plus 1 K, atau K, K plus 1. Paham nggak? Kalau kan nih, ini difaktorin nih, K plus 1-nya saya keluarin gitu loh. K plus 1-nya saya keluarkan, ya kan? Sama aja gini, sama aja gini. 2x plus xy. X-nya saya keluarin nih, ya kan? Jadi 2 plus y. X kali 2, 2x, x kali y, 2 apa? xy gitu ya. Paham nggak? Jadi difaktorin. Jadi yang saya keluarin adalah x plus 1-nya. Saya keluarin. Kalau nanti yang kalau dikalikan maka menjadi ini dikalikan dengan k, yang di sini dikalikan dengan 2. Connect? Halo? Pak. Connect ya? Yang belum connect, sabar. Per 2. Ini item tadi ini tulis aja sama gitu ya. Ini udah sama ini. Berarti terbukti, ya kan? Terbukti. Kalau mau dipanjangin berarti terbukti bahwa itu kan ya. Ini, ya kan? Ini sama dengan ini, terbukti gitu aja ya. Kalau mau ditulis, kalau misalnya udah nggak terbukti gitu aja udah nggak apa-apa. Oke, ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? 27 ya, 827 ya. Oke, untuk pertemuan kali ini sampai induksi sederhana aja dulu ya. Barisan bilangan asli lah, atau barisan bilangan. Nanti minggu depan berarti kita lari ke pembagi dan pertidaksamaan. Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan berarti saya anggap bisa semua, asik, bisa semua. Ya, nah ini nanti saya record, sudah saya record, nanti saya kirim atau saya upload di YouTube ya biar nggak hilang. Nah, nanti boleh kalian bisa pelajari, dan nanti biasanya muncul tuh video-video yang lain yang berhubungan dengan industri matematika. Silakan kalian mau referensi video yang lain juga nggak apa-apa. Soalnya kalau yang udah ada beberapa orang yang kadang-kadang berpikiran, pakai channel orang lain gurunya pada diam, makan gaji buta gitu ya. Nah, ada bahasa seperti itu, ada. Padahal saya dulu sempat sama udah bikin gitu ya. Cuma kadang waktu nggak bisa, atau saya pengennya sempurna kan ya, pengen bagus dan lain-lain. Ya sekarang mah apa adanya aja, saya upload aja lah ya. Baik bagus atau nggak bagus itu penjelasan saya biar kalian lebih memahami, sedikit tidaknya nanti dengan bahasa saya itu kan sudah bisa beradaptasi gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan saya cukupkan pertemuan kali ini sampai di sini. Semoga bermanfaat ya. Dan pada ngerti. Pada ngerti nggak nih? Coba. Maaf sih mau tanya Pak. Iya silakan. Maaf Pak, tadi saya lupa yang K plus 1-nya itu dapat dari mana ya Pak? A-nya kok berapa itu? Yang ini. K plus 2 yang paling akhir. Yang paling mana? Yang terbukti. Yang udah terbukti Pak. Oh iya. Yang ini difaktorin ini. Ini dari sini kan ngerti nih, dari sini ke sini ngerti ya, ini penyamain penyebut. Ya kan? Nah,
ini saya memfaktorkan saja posisi. Ini kan K plus ini kan sama nih. Ada K plus 1, ya kan? Ini ada K plus 1. Saya faktorin. K plus 1 saya keluarin nih. Ya. Jadi K plus 1 dalam kurung K plus 2. Artinya kalau K plus 1 saya kalikan dengan K, maka menjadi K plus 1, gitu kan? Paham? K plus 1 saya kalikan 2, maka menjadi 2K plus 1. Ngerti? Nah, Oh ya, ngerti. sama sederhananya gini. Pemfaktoran waktu SMP 2X plus XY. Nah, ini ada yang sama nih, duanya nih. X keluar ini, ya kan? X dalam kurung, ya kan? 2 plus Y. Ya kan? Nah, 2 kali X kali 2, 2X. X kali Y, XY. Ini kan karena ribet, kelihatannya ribet. Kenapa? Karena ini variabelnya ada plus satunya ya, K plus 1 gitu kan. Jadi kelihatannya rumit, padahal kalau kita teliti, kita jeli, ya nggak rumit, biasa, sederhana. Nah, ini item ya, ini enggak saya tulis, harusnya saya tulis seperti ini juga sama. Nah, mau menambahkan, kalau kalian agak susah dibentuk ini ya, kalian boleh dari langkah ini. Berarti ini kan sudah sama nih, K plus 1 ditambah 2 per 2. Ini juga sama, K plus 1, K plus 2. Misalnya kalian bingung dengan metode pemfaktoran, kalian bisa langsung seperti ini aja, kita kalikan saja, nggak apa-apa, per 2. K kali K, K kali 2, dan seterusnya ya. Nah, di sini berarti K kuadrat plus 2K plus 1 kali K dan seterusnya. Ya, K plus 2 per 2. Maaf, ini perempat ya. Nah, selanjutnya ya, di sini juga kalian kalikan saja, K kali K, K kali 1. K kuadrat plus K tambah 2 kali K, ya kan? Terus 3 kali 2 kali K, 2K, 2 kali 1, 2 per 2. Oke, di sini ini ada yang bisa dikalkulasi di jumlah yang sejenis, K kuadrat plus 3K plus 2 per 2. Nah, yang ini juga sama, K kuadrat plus 2K plus K, ya kan? Nah, ini 2 bener ya tadi ya, 2. Nah, karena 1 kali 2 ya, saya nggak tunjuk. 3K plus 2 per 2. Boleh kalian menggunakan yang ini atau yang tadi sudah saya jelaskan. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Saya tutup ya pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.